Hey guys, welcome to Under Expert. Sekarang kita sudah ada di tahun 2021. Padahal kemarin rasanya baru Maret 2020. Yang padahal kemarinnya lagi rasanya GTA 5 baru rilis. Jadi sangat tidak terasa kalau generasi game ke-8 sudah terlewati. Dan kita sama sekali tidak bisa bilang kalau tidak ada perkembangan apapun selama 7 tahun ke belakang. Apalagi kalau membandingkan game tahun 2013 dengan game tahun 2020. Tapi game-game tahun 2021 pastinya akan memberikan perkembangan yang lebih besar lagi dengan dimulainya generasi game ke-9. Dan karena juga harus menunggu di reveal-nya PS5 dan Xbox Series X, kebanyakan game-game berikut ini juga benar-benar baru di reveal. Tapi di video ini kita sudah memilih 10 game paling menarik dan paling kita tunggu yang akan rilis selama 12 bulan ke depan. Baik yang sudah dikonfirm ada release date-nya ataupun yang belum ada, tapi sudah dikonfirm akan rilis tahun ini. Untuk itu, inilah 10 game paling ditunggu tahun 2021. Tapi sebelum itu, subscribe channel ini untuk dapatkan info game menarik dari kami. Yang pertama di listnya adalah Back 4 Blood. Back 4 Blood basically adalah Left 4 Dead karena juga dibuat oleh developer yang sama, yaitu Turtle Rock Studios. Jadi setelah keluar dari Valve pada tahun 2009, 11 tahun kemudian, Turtle Rock benar-benar back dengan game yang paling mendefinisikan genre co-op shooter zombie survival ini. Tapi Back 4 Blood pastinya juga datang dengan banyak improvement untuk formula tersebut, dimana sekarang menjadi lebih menantang dan berbagai levelnya terasa lebih apokalips. Kalau dilihat dari dengan adanya berbagai tipe zombie, dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing, dan kondisi environment yang memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Berbagai karakternya juga tetap memiliki perks-nya masing-masing, tapi sekarang ada card-based deck system yang memberikan buff tertentu untuk membuat kita beradaptasi dengan apa yang akan kita hadapi. Back 4 Blood akan rilis pada 4 Juni 2021 untuk PC, PS5, Xbox Series X, dan lain-lain. Kemudian ada Ratchet & Clank Rift Apart di nomor 2. Biasanya, game-game yang rilis pada awal generasi baru akan menjadi game cross-gen. Tapi dengan Rift Apart yang rilis eksklusif untuk PS5, setahun setelah rilisnya PS5, pastinya membuktikan kalau game ini akan sangat memanfaatkan kekuatan hardware PS5. Bahkan dari konsep story-nya. Karena story game ini akan melibatkan konsep alternate dimension. Jadi dengan kemampuan SSD PS5, kita bisa membuka portal untuk berpindah ke level baru dengan seluruh environment yang berbeda secara instan. Atau bahkan dalam satu level, kita bisa grapple ke tempat lain dengan cara yang sangat tidak biasa, yaitu bukan karakter kita yang bergerak, tapi tempatnya yang ditarik mendekat. Tapi memang semuanya di game ini juga termasuk technical achievement, seperti dengan sistem distraction super detail, efek-efek partikel super realistis, dan dari banyaknya hal yang terjadi bersamaan di dalam screen. Lalu di nomor 3 ada Deathloop. Dari berbagai trailer yang ditunjukkan untuk Deathloop, bisa kita lihat kalau gameplay game ini sangat mirip dengan Dishonored, yaitu action stealth FPS dengan firearms dan superpower, dimana kita akan bermain sebagai seorang assassin untuk membunuh target yang diberikan di sebuah pulau. Tapi yang sangat unik dari game ini adalah kalau karakter kita mati atau tidak memenuhi objektif tertentu, kita harus mengulang dari awal. Dengan tidak adanya sistem checkpoint, berarti kita benar-benar diberikan kebebasan untuk bagaimana kita akan membunuh target. Jadi di setiap loopnya, kita bisa mempelajari rute dan cara, sampai akhirnya bisa menemukan dan membunuh target kita. Dengan konsepnya seperti ini, berarti Deathloop menuntut playernya untuk bermain dengan perfect dalam sekali jalan, yang selain memungkinkan lebih banyak eksperimen, kita juga tidak perlu ragu untuk mencobanya. Deathloop akan rilis pada 21 Mei 2021 untuk PC dan PS5. Selanjutnya ada Ghostwire Tokyo di nomor 4. Datang dari studio yang sama yang membuat series The Evil Within, Ghostwire Tokyo juga adalah game action horror supranatural, tapi dengan kamera first person, di mana kita akan bermain sebagai ninja high-tech spellcaster Naruto Henshin yang beres. Seperti di judulnya, game ini bersetting di Tokyo, di mana 99% populasinya sudah menghilang. Jadi kita harus combat melawan makhluk-makhluk supranatural yang sudah memenuhi seluruh kota. Combat spellcasting seperti ini pastinya sangat memungkinkan untuk membentuk combo, karena setiap Henshin akan punya kombinasi tombolnya masing-masing. Dan karena ini tidak seperti membuat senjata yang ada batasannya, mungkin kita bisa menggunakan semua spell yang sudah kita unlock. Tapi yang menurut kita paling menarik adalah tema supranaturalnya yang berupa semacam digital pixel glitch, sebagai semacam bentuk elemen psychological horrornya. Ghostwire Tokyo akan rilis pada Oktober 2021 untuk PC dan PS5.
Lalu di nomor 5 ada Resident Evil Village, sequel dari Resident Evil 7, akhirnya akan rilis tahun ini untuk PC, PS5, dan Xbox Series X setelah sebelumnya kita diberikan 2 game remake. Sebagai sequel, Ethan Winters masih akan menjadi main protagonisnya dengan bersetting di sebuah desa yang sepertinya adalah daerah countryside di Eropa beberapa tahun setelah event di Area 7. Bisa kita lihat kalau game ini masih punya sistem inventory berupa kotak-kotak yang sama, tapi sekarang ada semacam currency. Jadi sepertinya akan ada merchant di game ini, karena bisa jadi rumah-rumah yang ada di desa ini punya fungsinya masing-masing. Tapi walaupun rumah-rumah tersebut kosong, setting pedesaan di pegunungan bersalju sudah sangat besar bagi game first person slow pace ini. Apalagi kita juga bisa melihat ada kastil yang juga bisa kita masuki. Tapi yang jelas game ini memiliki style directing yang sama seperti di Area 7, yang pastinya lebih bisa dibuat lebih epic dengan memanfaatkan besarnya environment-nya. Apalagi karena sekarang ada werewolf. Selanjutnya ada Far Cry 6 di nomor 6. Far Cry 6 awalnya direncanakan akan rilis pada bulan Februari, yang akhirnya di-delay, walaupun masih tetap rilis tahun ini. Walaupun memang Ubisoft selalu menggunakan formula yang sama sampai 7 game, Ubisoft tetap tidak pernah kehabisan ide untuk story dan setting pulau eksotis fiksional untuk Far Cry. Dan untuk Far Cry 6, game ini akan bersetting di pulau fiksional di Caribbean bernama Yara. Dari trailer sinematik yang di-reveal, kita sudah dikenalkan dengan villain game ini, yaitu Anton Castillo atau El Presidente, sebagai semacam pemimpin diktator di tempat ini, dan anaknya yaitu Diego Castillo, di mana adanya hubungan ayah dan anak untuk seorang villain pastinya akan sangat menghasilkan story yang menarik. Dari gameplay screenshot, kita tahu kalau akan ada setting alam liar dan pedesaan seperti biasanya, tapi Far Cry 6 untuk pertama kalinya akan memiliki area kota besar dengan environment yang paling vertikal dan besar di seluruh series. Lalu ada Kena Bridge of Spirit di nomor 7. Muncul pertama kali saat PS5 di-reveal, yaitu pada event Future of Gaming. Kena Bridge of Spirit adalah salah satu game yang paling stand out. Selain karena ini adalah judul baru, visual game ini juga terlihat memukau dengan art style ala Disney dan animasinya yang super charming. Untuk gameplaynya sendiri, game ini terlihat seperti gabungan dari Horizon Zero Dawn, Zelda, dan Pikmin kalau dilihat dari combatnya dengan panah dan adanya kawanan makhluk-makhluk kecil bernama Rod sebagai companion untuk membantu dalam puzzle ataupun battle. Selain itu, kita juga bisa lihat kalau Kena punya semacam kekuatan yang bisa mempengaruhi environment-nya dari yang awalnya terlihat dark dan mati menjadi subur dan colorful, yang bisa jadi sangat menarik kalau menjadi inti dari story-nya, karena apa yang kita lakukan bisa langsung terlihat berpengaruh ke world-nya. Kena Bridge of Spirit akan rilis pada Maret 2021 untuk PC, PS4, dan PS5. Kemudian ada Returnal di nomor 8. Selama ini, konsep game dimana kalau karakter kita mati, kita harus mengulang dari awal dengan world yang di-random secara procedurally generated atau yang disebut dengan roguelike, kebanyakan dibuat dengan world, visual, dan segalanya yang lebih sederhana. Tapi, Returnal akan datang sebagai game third-person shooter sci-fi horror roguelike dengan skala AAA. Karena juga dengan kemampuan SSD PS5, environment dan berbagai encounter-nya yang surrealistis ini memungkinkan untuk dibentuk dengan cepat setiap karakter kita mati. Dan story game ini tentang astronot yang berusaha keluar dari planet penuh alien tapi selalu bangun lagi kalau mati, juga cocok untuk dijadikan game roguelike karena terlihat kalau akan ada elemen psychological horror yang besar di game ini. Jadi ada alasan kenapa karakter kita selalu spawn lagi. Returnal akan rilis pada 19 Maret 2021 eksklusif untuk PS5. Kemudian ada Horizon Forbidden West di nomor 9. Sebagai sequel dari Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West sudah memberikan banyak tease untuk berbagai improvement yang akan ada di game ini. Bisa kita lihat kalau di game ini ada banyak Red Blight, yaitu semacam tanaman warna merah yang tumbuh di mana-mana, yang bisa membunuh binatang, merusak lingkungan, dan mempengaruhi cuaca. Jadi Red Blight akan menjadi bagian besar dalam perjalanan Aloy, yang terlihat di berbagai scene kalau Aloy akan pergi ke banyak tempat. Seperti terlihat ada Golden Gate di San Francisco, Yosemite Park di California, Mojave Desert di Nevada, dan sepertinya Las Vegas karena ada gambar kartu remi yang masing-masing punya bioma yang jauh berbeda dari yang lain. Berbagai scene yang ditunjukkan juga bisa jadi menunjukkan improvement untuk gameplaynya seperti memanjat tebing dan menyelam, di mana Aloy memakai alat bantu pernafasan, dan Aloy juga terlihat bersembunyi di rumput laut dari robot buaya. Jadi mungkin akan ada area bawah air yang luas atau bahkan battle di dalam air seperti Aquaman. Horizon Forbidden West akan rilis tahun ini untuk PS4 dan PS5. Dan yang terakhir di list ini adalah God of War Ragnarok. Pada September 2020 lalu,
di event PS5 Showcase, sequel dari God of War 2018 dengan judul God of War Ragnarok di-reveal. Dan dari teaser yang ditunjukkan, sebenarnya sama sekali tidak memperlihatkan apapun, yang ada cuma logo dan tahun rilisnya, yaitu 2021. Tapi walaupun begitu, ada banyak alasan kenapa God of War Ragnarok sangat menarik. Menurut Norse mitologi, Ragnarok sendiri adalah event perang besar yang melibatkan para dewa, seperti Odin, Loki, Thor, dan berbagai monster raksasa, yang selain mereka semua akhirnya mati, dunia pun juga ikut hancur. Jadi karena Kratos juga sudah banyak membunuh dewa di game-game sebelumnya, sepertinya sama sekali tidak berlebihan kalau game ini akan memberikan alternate story untuk event Ragnarok, di mana Kratos lah yang membunuh para dewa dan monster tersebut. Tapi yang jelas karena Ragnarok adalah pertempuran yang besar sampai melibatkan seluruh dunia, game ini pastinya juga akan memiliki skala yang jauh lebih besar, atau mungkin terbesar dari game-game God of War selama ini. Jadi itulah guys, 10 game paling ditunggu tahun 2021. Gimana kayak menjadi favorit kalian? Atau mungkin ada game lain yang seharusnya di list? Tuliskan di kolom komentar di bawah. So that was it guys, thanks for watching this video. Hope you enjoyed. Leave a like and comment, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe bagi kalian belum subscribe. And see you in the next video.